الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah sekalian, sidang salat zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dari segala limpahan karunia, dari nikmat yang kita jalani, dari kita mendapatkan nikmat bisa beribadah, yaitu salat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan duduk sejenak dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ini bagian daripada kita mensyukuri dari apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa duduk bermajlis mempelajari agama. Kalau seseorang mempelajari ilmu agama, dia akan dapat mengangkat kebodohan dirinya dan juga kebodohan orang lain. Orang yang menuntut ilmu, dia akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Itu semua dapat kita ketahui dengan ilmu. Maka ilmu yang kita pelajari pada siang yang berbahagia ini adalah kita ingin membahas hadis qudsi. Jadi pada hadis qudsi, sebuah hadis yang diriwayatkan, disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun lafaz di dalamnya ada Allah Jalla wa Ala yang juga berfirman. Maka itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Dan pertemuan kita yang berbahagia ini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita akan jelaskan adalah keutamaan umat Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang mana hadis dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umami kama baina salatil 'asr ila ghurubi syams." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbandingan kalian dengan umat-umat sebelum kalian itu sebagaimana salat asar sampai terbenamnya matahari. Lalu Rasulullah melanjutkan, utiya ahlul Tawrah at-Tawratan wa 'amilu hatta idza insafa an-nahar ajazu fa'utu qiratan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat kepada, yakni ahli Taurat, yaitu kepada Nabi Musa dan juga kepada umatnya Nabi Musa, yang mereka beramal di antaranya sesuai dengan kitabnya. Mereka melakukan dari pagi kemudian sampai kepada asar. Lalu kata Nabi SAW juga, "Tsumma utiya ahlul Injil al-Injil." Kemudian Allah memberikan kitab Injil kepada ahli Injil, kepada Nabi Isa dan juga kepada kaumnya. Wa 'amilu ila salatil 'asr tsumma ajazu fa'atu qiratan. Dan Nabi Musa dan kaumnya mendapatkan kitab Injil, diperintahkan mereka untuk beramal. Di antaranya mereka beramal
masing-masing dari pagi sampai tenggelam matahari mendapatkan 1 qirat. Lalu ketika itu mereka mendengar, "Tsumma utina al-Qur'ana fa'amilna." Lalu kami, kata Nabi SAW dan umat kami, ila ghurubi syam wa utina qirataini. Kami umat Islam diberikan diturunkan Al-Quran, dan kami diperintahkan untuk mengamalkan dari asar sampai tenggelamnya matahari, dan kita diberikan 2 qirat. Berarti di sini umat Nabi Musa dengan juga umatnya Nabi Isa dikalahkan dengan umatnya Nabi SAW. Padahal umat Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa, mereka melakukan amalan dari pagi sampai tenggelamnya matahari cuma dapat 1 qirat. Tapi umatnya Nabi SAW hanya ya 1/3 dari hari dia beramal tapi mendapatkan 2 qirat. Oleh karenanya mereka memprotes. Dia mengatakan kepada Allah Jalla wa Ala, dikira Allah Subhanahu wa taala membuat zalim kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, hal zalamtukum min ajrikum min syai'in. Apakah aku menzalimi kalian dengan sesuatu yang dizalimi? Maka umat dari Nabi Musa dengan Nabi Isa mengatakan, qalu la, tidak ya Rabb. Maka qala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahuwa fadli utihi min asya. Itulah keutamaan karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini? Yang pertama adalah umat terdahulu yang dimaksudkan itu adalah ahlul kitab, mereka orang-orang Yahud, ya, dari kalangan umatnya Nabi Musa alaihissalam dan juga umatnya Nabi Isa. Sehingga kita tidak boleh menyerupai dan mengikuti mereka ketika sepeninggalan dari Nabi mereka. Adapun ketika masih di zaman Nabi Musa, umatnya mereka taat kepada nabinya, taat kepada Allah, mereka juga akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Begitu juga umatnya Nabi Isa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW menjelaskan, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku fujra dabbi lasataqtumuh. Kata Rasulullah, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka, yaitu jalan orang-orang sebelum kalian, dari sejengkal demi sejengkal, dari sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan tetap mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Al-Yahudu wa Nasara, apakah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Apa kata Rasul? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi Musa dengan Nabi Isa ada yang taat dan ada yang tidak taat. Di antaranya yang sudah mengikuti taat kepada Nabi Musa dengan Nabi Isa, mereka mengamalkan kitab-kitabnya, maka itulah orang-orang juga yang mendapatkan pahala dan mereka berhak untuk masuk ke dalam surga. Namun ketika sepeninggalan Nabi Musa dengan Nabi Isa, mereka merubah dari kitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Sehingga kata Rasulullah, umat Islam akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak. Umat Islam akan mengikuti mereka. Apa yang diikuti? Yang pertama adalah muamalah. Orang-orang Yahudi mereka bermuamalah tidak lepas dari namanya riba.
kaum muslimin sudah mereka bermuamalah mengikuti mereka. Tingkah gayalah yang diikuti adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Beribadah mengadopsi dari mereka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Man tashabbaha minhum man tashabbaha min qaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia masuk kepada golongan mereka. Orang Yahudi, mereka beribadah punya tata cara sendiri, dan kita punya tata cara sendiri yang tidak boleh kita mengikuti mereka. Dan di antara keutamaan kata Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ketika mereka beramal barang sebentar saja tapi mendapatkan pahalanya berlipat-lipat. Kalau kita berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan lebih daripada apa yang kita keluarkan. Kita beramal, maka akan dilipat gandakan. Itulah keutamaan umat Islam dibandingkan umat-umat mereka. Kemudian faedah yang kita bisa ambil yang kedua adalah ahlu kitab, mereka Yahudi dan Nasrani, ketika ditinggal oleh nabi mereka, para nabi pada saat itu diwafatkan oleh Allah, mereka berusaha untuk menandingi umat Islam. Dan umat-umat Islam juga, mereka tidak mau ketika didatangkan sebuah hujjah Al-Quran dan Sunnah untuk mengikuti. Inilah Islam memiliki tata cara ibadah, muamalah atau apa saja telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah. Tapi pada saat itu umat-umat Islam, mereka lebih senang mengikuti kebiasaannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sehingga kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, "Walladzi nafsu biyadihi," bersumpah Nabi SAW, "Lau ana Musa alaihi salam kana habban ma sa'hu illa tattaba'ani." Seandainya Nabi Musa turun lagi di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti Nabi Musa, maka kalian akan menjadi tersesat. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW yang menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi dan para Rasul terdahulu. Buktinya ketika Nabi Isa diturunkan menjelang hari kiamat, ini keyakinan kita, tidak Ahlus Sunnah, bahwa Nabi Isa diangkat ke atas langit dan akan diturunkan oleh Allah ke langit dunia untuk menghancurkan, yakni salib, dan menghancurkan semua perkara yang diselisihi oleh umatnya sepeninggalan. Nah, pada saat ini ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa ikut perintah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini bukti bahwasanya ajaran umat Islam yakni dimuliakan, ajaran umat Islam ditinggikan di antara daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh karenanya merugilah orang-orang yang ketika mereka tidak mengambil Islam, maka yang sudah di atas Islam berdiri tegak di atas Islam, pegang erat-erat, dan jangan sampai kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Karena itu pesan Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Para ulama ahli tafsir, orang yang senantiasa bertakwa jangan dibuat main-main. Kadang kita bertakwa di masjid, kadang dilepaskan itu iman kita ketika kita keluar. Terkadang kita keluar dari ajaran Islam, nanti dia masuk lagi, murtad masuk lagi. Ini tidak benar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah benar-benar kau bertakwa, pegang ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan ikut ajaran yang lain. Maka niscaya kalian akan mati di atas Islam, dan kita berusaha untuk tidak mati di atas melainkan agama Islam. Ini keutamaan yang sangat besar. Apa keutamaan yang lain?
bahwa Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, umat Islam, orang yang beriman, ketika dia mati, maka mereka semua akan masuk ke dalam surga. Mereka akan masuk ke dalam surga, illa kecuali selamat orang itu, Muslim tersebut tidak membawa dosa syirik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, semua umat Muslim akan masuk ke dalam surga illa kecuali dia tidak menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umat akan masuk ke dalam surga. Illa man abah, kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya apa? Siapa yang enggan itu?" Kata Rasulullah, mereka yang masuk ke dalam surga, faman ata'ani dakhulal jannah. Siapa yang mentaatiku dia berhak masuk ke dalam surga. Wa man asani wa man ya'ba. Siapa yang mendurhakaiku, artinya di sini mendurhakai, menolak hadis ketika datang. Ini hadis dulu diperintahkan untuk diamalkan tapi ditolak olehnya. Ini hadis sahih, ajaran Nabi SAW ditolak olehnya. Berarti dia enggan mau masuk ke dalam surga, karena amalan ibadah yang akan diterima oleh Allah itu dalam Islam ada dua macam. Sebagian ulama mengatakan tiga macam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ruknul amali mutaqabbil la budda an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla wa shawaban ala syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amal ibadah yang akan diterima oleh Allah yang pertama adalah khalisan lillah. Khalisan di sini adalah orang itu bersih di dalam dirinya, tidak berbuat syirik. Imma asyirkul akbar atau asyirkul asghar, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Kita harus jauhkan. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, waswaban ala syariati Rasulillah. Amalan itu dia benar sesuai dengan ajaran Nabi SAW, di atas sunnah. Kira-kira kita sudah capek lelah beribadah, jungkir balik, zikir ribuan, dia melakukannya. Akan tetapi jika ajaran ibadah tersebut tidak ada syariat diajarkan oleh baginda SAW, maka amalan tersebut tertolak. Karena Rasulullah ini diutus untuk menyebarkan agama Islam, risalah yang diberikan oleh Allah untuk disebarkan kepada umatnya. Maka tidak mungkin kita akan masuk ke dalam surga tanpa bimbingan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagia bahwa kita ini umat yang terakhir. Seluruhnya akan masuk ke dalam surga. Tetapi jaga jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Walaupun kita orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Suka bermaksiat artinya kadang kita tergelincir ke dalam dosa dan maksiat. Wajar manusia. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Semua kita ini adalah akan pasti berbuat salah. Wajar. Namun selama kita mati tidak membawa dosa syirik, maka kita ada harapan masuk ke dalam surga. Yang kedua, hendaknya kita jangan menyelisihi ajaran Nabi SAW. Karena siapa yang menyelisihinya, itu seperti mereka umatnya dari Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Mereka mengubah-ubah ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya Taurat dan juga kitab Injil. Dan kita tidak boleh, yaitu menambah dan mengurangi. Islam telah sempurna. Islam agama yang diterima di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan juga umat-umat sebelum kita selama mereka juga taat kepada para nabi dan juga para rasul mereka. Dan ini catatan buat kita yang terakhir jemaah sekalian, bahwa kita orang Islam, kita diberikan diturunkan Al-Quran. Karena faedah yang ketiga, yang terakhir ini adalah summa utinal Quran, bahwa kami, kata Nabi SAW, diturunkan Al-Quran
fa'amilna, dan kami mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran? Yang pertama adalah kita membacanya. Musibah jika antum sekalian mengaku sebagai muslim tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita mati dan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak ada aib bagi kita yang sudah sepuh, yang sudah berumur, belajar. Kenapa demikian? Keutamaan yang umat Islam ketika orang membaca Al-Quran satu hurufnya diganjar asyru amsalih. Akan Allah, yakni ditambah pahalanya sampai 10 ya pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Jadi alif lam mim yang dia baca mendapatkan 30 pahala. Ini umat Islam diberikan keutamaan. Yang kedua, mengamalkan. Yang terpenting adalah kita membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan setelah itu kita mentadaburi dan menghafal. Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menanyakan Muslim yang sempurna itu yang bagaimana? Muslim yang sempurna adalah dia membaca Al-Quran, dia mentadaburinya, dia mengamalkannya, dan dia menghafalnya. Jadikan Al-Quran berada di dada-dada kita, wahai kaum muslimin. Masa 3 kul saja tidak ada yang hafal di dada kita? Musibah. Antum mengaku sebagai muslim, nggak bisa baca kitab suci. Antum sebagai muslim tapi jauh dari Al-Quran. Para Nabi SAW telah bersabda, "Summa utina al-Quran fa'amilna." Kami ini Nabi SAW diberikan Al-Quran dan untuk mengamalkan. Makanya Nabi banyak sekali sabdanya untuk memberikan motivasi kepada para sahabat. Di antaranya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nanti di padang mahsyar, orang-orang tersebut yang mereka senantiasa belajar Al-Quran, khairukum, mereka lah orang-orang yang paling baik, terbaik. Karena setiap yang dia pelajari, walaupun dia masih terbata-bata, apa kata Nabi? Orang yang baca Al-Quran dia mahir, sesungguhnya dia bersamanya ada malaikat rahmat. Lalu bagaimana orang yang terbata-bata, masih kelas Iqra mungkin ya, masih A, B, atau masih terbata-bata Iqra 2, 3 dan seterusnya? Kata Rasulullah, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah sebagaimana orang yang membaca, yaitu yang lancar pada umumnya, 1 huruf akan dilipatkan lagi. Lalu yang kedua, karena dia ingin memperbaiki bacaannya sampai dia bisa lancar, sampai dia mahir. Itulah kata Nabi, orang yang terbata-bata akan diberikan 2 pahala. Tidak ada kerugian umat Islam, banyak sekali pahala yang kita akan raih. Dan setiap amal yang kita amalkan ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa menit? Cukup? Enggak ada pertanyaan? Tidak. Mungkin dari jamaah yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, enggak apa-apa. Cukup saya rasa. Nah, alhamdulillah, ini pertemuan yang kita bahas adalah hadis-hadis qudsi. Insyaallah jika Allah berkehendak memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, dan kita akan membahas di hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis qudsi itu untuk merubah dari jiwa yang malas menjadi taat, tekun. Hadis qudsi itu berisikan begitu kata para ulama. Kita menelaah yang seorang itu akan merubah jiwa itu yang tadinya tidak taat menjadi taat, yang malas beribadah dia akan semangat beribadah. Maka inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pahala yang besar, kita bisa duduk menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.